Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Berjumpa lagi dengan Mr. Musang PBJ Channel. Bersama saya, Cak Mustafa. Dan saya, Cak Rangga. Oke. Seperti biasa, kita akan membahas PBJ dengan gaya kita berdua. Iya. Gaya apa, Cak? Gaya bebas, gaya dada? Dengan canda membahas PBJ, dengan canda dan tawa. Jadi, ilmunya dapat, candanya juga dapat. Kan gitu, Cak. Oke, siap. Ya. Udah lama ya, Cak, ya, kita nggak rekaman? Iya, sampai kangen, Cak. Tahu-tahu udah Februari aja ini. Iya, terakhir Desember loh kita rekaman itu. Betul. Ya, sebulan off. Wajar lah. Grup band, grup lawak, itu rata-rata bubar gara-gara Soro Karir. Benar. Sama-sama sibuk di sampean Pokja pemilihan di Tulang Bawang Lampung, aku sibuk juga Pokja pemilihan di Jawa Timur. Udah agak mereda intensitas, waktunya berbagi cerita lagi. Iya, betul. Oke. Ini kita bahas apa nih, Cak? Gimana kalau kita, ini kan sering ya, Cak. Saya kebetulan sering diminta, pura-puranya jadi narasumber. Setuju. Topor ya. Dorong, Cak, aku kurang ngomong. Kalau ini loh teman-teman pas minta saya pura-pura ngajar itu, Cak, sering bertanya tentang HPS. Ini kayaknya menarik nih, Cak, kita bahas bersama, Cak. Berapa rim? Boleh, sama ini minta 10 rim juga. Aku yang blenger. 70 gram, 80 gram? 40 gram aja, Cak. Nggak usah tebel-tebel, Cak. HPS, iya kan soalnya ada HPS, ada Quarto, ada Folio, ada A4. Eko kertas, Cak. Ini HPS itu apa? Harga perkiraan sendiri. Ya kalau gitu saya keluar. Orang perkiraan sendiri. Ngapain kita berdua? Iya ya, ya benar juga ya, Cak. Iya. Berarti bukan nanti namanya HPB. Harga perkiraan bersama, berdua. Berdua. Oke, siap. Oke, gini HPS ya. Oke nih, ada yang pernah nanya nih waktu itu. Biasanya kan kalau kita habis webinaran itu setelah sesi resmi ditutup, sesi nggak resminya lebih panjang. Iya. Nah, di sesi nggak resmi ini ada yang nanya nih. Jadi, gimana sih cara menghitung HPS? Iya. Kan sebenarnya ada tuh di Perpres ya? No, Cak. Loh, ini aku tanya. Sebenarnya ada nggak di Perpres? Kalau katanya orang-orang yang pernah baca itu ada. Aku iki karena nggak gila buku, Cak. Bukan kutu buku aku ini, Cak. Nah, sampai kutu kupret. Iya, kutu kupret. Di Perpres 16 maksudnya. Iya, pasal berapa? 26 kalau nggak salah. Pasal 26. Nah, di situ garis besarnya aja sih, Cak. Iya, gimana, Cak? Kalau nggak salah ingat ya, yang pertama itu HPS dihitung secara keahlian. Nah, pakai data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu maksudnya gimana? Lah, lah ahli, Cak. Lah, apa PPKOM itu semuanya punya keahlian nyusun HPS? Ayo, aku tanya. Terus piye cara nilai dia ndak ahli nyusun nih, Cak? Ya, kan ada ruang loh dia bikin tim pendukung, tim teknis, tim pembantu, gitu. Oh, maksudnya gitu. Terus saiki maksudnya sing iso dipertanggungjawabkan itu piye? Oh, ini angel lagi. Ayo. Mungkin, Cak. Lah kalau sampai nyusun HPS gimana bantu PPK? Aku iki, Cak. Waktu pernah sih bantu PPK. Cak Mus, aku survei harga pasar. Loh, tiga apa, Bu? Saya mau buat HPS. Gitu, Cak. Ya, aku asal budalan pasar, Cak. Aku budalan pasar Keputaran, pasar sayur, Cak. Terus aku tanya. Di tuku itu barangnya apa? Lah, itu saya nggak ngomong.
Begitu aku di pasar sayur, Bu, aku ini udah di pasar. Lu pasar di pasar Keputaran. Lu, maksud saya itu di High Tech Mall. Lu, ngapain saya di sana, Bu? Lu, survei harga komputer makanya sampai ngomong itu namanya bukan pasar, Bu. Survei harga High Tech Mall. Lek pasar ya pasar Keputaran, pasar Wonokroma, aku gitu. Apa salah? Kan nggak salah. Sama wong sepuh ini emang harus jelas perintah. Ya mungkin itu bagian dari bertanggungjawabkan, Cak. Survei harga pasar ya, Cak. Ya aku budal pasar. Ngono, Cak. Iya juga ya. Ya gak salah kan. Terus yang kedua nih, yang kedua, Cak. Ya. Nanti kita detailin lagi ya. Yang kedua Ya. dulu. Jadi HPS itu dia harus sudah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung ya. Iya. Biaya overhead. Over itu kan lebih, head itu kepala. Jadi biaya di atas kepala, Cak. Berarti ndase gede maksudnya, Cak. Pilih, malah atas yang gede. Nah, keuntungan, Cak. Berapa persen sih sebenarnya keuntungan itu? Kalau ya, dulu sih pernah di Perpres 54 ya tahun 2010 ada diatur di sana sih, Cak. Keuntungan itu berkisaran 10% kan gitu ya. Jika ada overhead boleh menambah 5%. Tapi di Perpres 16 itu, Cak, sepengetahuanku kok enggak nemu ya, termasuk di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Apakah sampean pernah menemukan keuntungan yang wajar itu piro, Cak? Memang dulu itu sampai yang taruh di mana? Lah ya aku lali neke makanya enggak terketik di situ. Jadi Perlem 9 enggak masuk ketikan. Kalau saya untung 20% boleh nggak? Kalau itu memang wajar, ya boleh-boleh saja, Cak. Ayo contohnya ini tentang HPS ya. Udah dua tentang HPS. Pertama tadi harus secara keahlian dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Yang kedua apa tadi? Ini apa namanya? Lupa. Ini menyediakan keuntungan yang wajar. Nah, dan juga biaya tidak langsung diperhitungkan ya. Ya, gitu ya. Oke. Tapi gimana? Misalkan gini, Cak. Kan kita punya teman ya, Cak, yang sering nulis tentang Perpres, tentang PBJ lah pokoknya. Si Kucul kita undang ya apa, Cak? Boleh, kebetulan kan dia PPK. Nah, di situ, Cak, kita tanya, Cak. Ya apa caranya dia nyusun HPS? Ngono lho, Cak. Kalau sampean sama saya kan sama-sama pokja pemilihan, artinya bukan ranahnya membuat HPS. Nah, dia nih teman kita, Cak Gamas ini kan PPK. Oke, kita undang dulu ya. Oke, silakan diundang ya. Mau diketik apa gimana undangannya ini? Apa via SPS ini? Lu dicetak dulu, Cak, dipercetakan. Itu kayak undangan manten itu loh, Cak, kayak noseng api. Ya udah, sampean dulu foto dulu kita buat undangan manten ya. Oke, siap. Loh, malah pasangan nopo. Gak jelas. Sabar. Kita Oke, tunggu. Sekalian kita ajak kolaborasi. Ya, siapa tahu ya ini dengan datangnya teman kita mungkin juga jelas. bisa jadi menambah inspirasi, menambah wawasan, bisa jadi tambah gak jelas memang. Bisa jadi menambah halusinasi. Oke, Cak. Sudah diundang nggak, Cak? Udah. Jadi sebelum sampean suruh, saya kan punya indera ke-6, 7, dan 8. Empok. Nah, belanti ku 6, 7, 8 itu, Cak. Loh, kalau rokok kan 2, 3, 4. Di Samsu. Iya. Loh, kalau Indra itu 6, 7, 8. Oh, malah baru tahu aku. Indra siapa itu, Cak? Ya, oke lah. Nah, ini kebetulan. Emang selalu keren ya tampilan dia ini ya. Iya. Inilah lebihnya kalau jadi PPK ya. Iya. Tampil resmi, Cak. Selalu tampil resmi. 24 jam pakai pakaian dinas. Apa ada perbedaan waktu terlalu jauh antara Jawa dengan Kalimantan? Kok ini masih pakai baju dinas? Piye, Cak? Sampai jam ini nganggo baju dinas itu nggak diseneni, Cak? Makanya tadi saya tanya bahwa punya baju dalam truk enggak, kalau nggak punya kan saya nggak pakai gitu, nggak dijawab. Ya punya kami, tapi kan udah bukan jamnya.
Oh gitu ya, ya. Anu, sebenarnya aslinya ndak punya baju lain. Bajunya It, ya itu PPK yang low profile. itu yang pertama. Yang kedua, pamer Cak ngetok nolak pegawai negeri. Oh, iya. Bro Gamas sehat. Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Jadi kami deadlock nih. Deadlock itu anu, dead itu lock ngelihat itu gitu maksudnya. Loh, itu nih siapa? Itu nih siapa sih? Nah, iya. Yang ngomong deadlock kan cara enggak, berarti itunya cara enggak yang dilihatin. Acur ya. Ini salah bahasa Inggrisnya. Dead itu mati. Iya. Lock itu kunci. Jadi ini mati karena kekunci. Oh, itu berarti mirip dengan yang anu apa kalau orang tidur telentang mati. Ya, apalagi telan obeng sama telan paku. Betul. Cak Gamas. Bentar, ganti nama dulu nih, lupa. Bu, udah jadi sekda sekarang. Iya, mentang-mentang. Sekretariat daerah. Ya benar kan sekda, sekretariat daerah. Benar nggak? Benar nggak, Cak? Benar. Enggak, ya moga-moga cita-citanya keturutan. Berarti cita-citanya Cak Gamas jadi sekda. Makanya enggak pernah salin dari baju dinasnya, Cak. Siang malam tidur, bangun tidur ya itu yang dipakai bajunya. Iya, enggak punya baju lain gitu kan. Cak, kalau Gamas jadi sekda, sampean posisi apa kira-kira, Cak? Sopir ya, aku yakin datang sopir ya. Kalau aku jadi yang tinggi-tinggi ya, minimal Cak sampean ketua RW. Acur cuma. Ya kalau enggak ketua RW, ketua dasawarsa deh. Oh, ya wes. Saya penting ketua. Monggo Cak, tadi deadlock kita di mana, Cak? Iki loh Cak Gamas. Tadi kan saya sama Cak Rangga ini coba diskusi tentang HPS itu loh. Kan sering banyak ya teman-teman pelaku pengadaan. Cak Mustafa, gimana ya HPS itu? Bagaimana ya cara nyusunnya? Gitu Cak. Wah, tadi Cak Rangga jelasin, tapi aku banyak yang nggak srek ngono loh Cak. Aku lek sing jelasin Cak Gamas sih mungkin rotok srek. Dia yang pertama memang fasilitator LKPP. Ya Cak Rangga ya, sering ngajar. Jadi malu. Jadi terus noisin. Yang kedua, beliau PPK. Tentunya sudah tidak asing lagi tentang HPS. Nah, gimana Cak Gamas? Secara singkat, HPS itu seperti apa sih yang ideal dan sesuai aturan Cak Gamas? Cara menyusunnya, yang kedua dasarnya, itu ya. HPS itu kepanjangannya apa nih? Saya balik tanya nih, jangan-jangan yang lain nih pikirannya nih. Ini kita serius, dia bercanda. Oh, saya kan menyesuaikan karena di sini membahas PBJ dengan canda dan tawa. Kalau saya serius, nanti nggak musang PBJ dong, gitu kan. HPS itu pasal 26. Wis, sangat pasal 26. Mau nggak mau dia buka Perpres. Mulai genah Cak Rangga ini. Aduh, HPS itu berarti yang bukan harga pokoknya sama ya, atau harga pasti sendiri bukan. Kan ya. Oh, berarti kita buka mau nggak mau nih, betul nih, nggak hafal ya. Sebenarnya kan Perpres 16 2018 itu kan bukan untuk dihafal ya, tapi untuk diingat-ingat. Dipahami seperti kita memahami perasaan seseorang. Yang nggak mau ngerti-ngerti. Lah aku kok kesuwen Cak Gamas moco Perpres tak obong, campur kopi ombe ngono Cak. Ya mentem ae. Ya jadi kan kalau kita berbicara HPS itu tentunya kan beda dengan pada saat perencanaan anggaran ya, yang di pasal 14 ayat 1 kan biasanya teman-teman menganggap anggaran. Nah kadang-kadang itu seringnya masalahnya standar harga masukan kalau teman-teman di APBN atau teman-teman di APBD standar harga barang jasa itu dipakai. Kalau bicara standar harus diperjelas ya Cak. Nah, ngertiku standar sepedaku Cak.
Ngertiku standar sepedaku, lek ngomong standar. Aduh ya, biasanya kalau ada cewek cantik itu kita berharap dia menangis bersandar di bahu kita gitu ya. Bersandar itu, Cak. Jadi kaitannya gini intinya yang tadi kami ributkan itu. Di pasal 25, salah satu tugas PPK kan menetapkan HPS. Ya. Bahkan di pasal 26 poin 1 dengan keahlian dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena kami berdua bukan PPK, maksud dari kata-kata itu tuh apa sih gitu. Iya. Camus. Iya benar. Kan wong dhewe bukan ahlinya. Kan Betul. gitu. Berarti kalau bukan ahlinya seolah-olah nggak punya hak menetapkan HPS. Kan gitu ya, Cak ya? Padahal enggak mungkin lah kali sampean Musang 1, Musang 2 sedang low profile karena mereka adalah ahli pendamping kontrak, kemudian ahli muda walaupun Cak Mustafa memang sudah enggak muda lagi gitu ya, tapi ya baik lagi tadi kan balik lagi berdasarkan keahlian ya dan data yang dipertanggungjawabkan. Nah, kadang-kadang teman-teman itu sukanya mengambil potong kompas nih, jalan pintas gitu ya. Data yang dipertanggungjawabkan pakai standar. Nah, padahal pada standar itu kan dipakainya waktu pada saat nyusun anggaran gitu. Iya. Sebenarnya kan HPS itu dibuat berkaitan dengan ada umurnya kayaknya itu ya HPS. Walau umur kok, wah HPS kok ono umur adane menungso ae. Nah, ya umur barang. Oh, Cak. Ya lah aku, sama lo ngomong umur lah, aku tersinggung lo ya. Ya mau ndak mau Cak, ini mesti ngomong umur Cak, apalagi ngomong tadi Cak Rangga sudah nguncinya di pasal 26 nih. Nah, apalagi udah 26 ayat 1 dihitung secara keahlian menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan kalau saya nggak salah. Nah, maksudnya data yang dipertanggungjawabkan itu apa? Nah, karena cuma jawab aku iso, tapi lek nanggung aku sih nggak iso. Jadi sebenarnya kan kita mau melihat lagi nih fungsinya kan, HPS itu berarti kan alat untuk salah satunya menilai kewajaran harga. Jadi kan kalau yang perilaku yang sama kayak perilaku nih, kalau kayak perilakunya Cak Mus atau Cak Rangga ini kadang-kadang kan nggak wajar nih. Nah, jadi tapi kan standar wajar atau tidaknya itu kan bisa berbeda-beda. Nah, ini piye menurut sampean. Jadi terkadang ketika waktunya ketika kita lagi ngobrol santai seperti ini perilaku Musang 1 dan Musang 2 ini wajar gitu ya. Nah, tapi kalau pada saat nggak enak lagi akhirnya nggak enak lagi. Pada saat acara ibadah gitu ya, kalau perilaku seperti ini dibawa bisa digebuin satu masjid nih, gitu ya. Oke, siap. Berarti kan kita berpikir bahwa kalau harga perkiraan sendiri itu memang ada waktunya. Nah, itu kan memang sudah diatur tuh di pasal 26. Berapa tahun itu Cak umurnya Cak? HPS itu Cak? Itu enggak pakai tahun-tahunan Cak. Loh, umur itu mengertiku, umurmu piro Cak Mustafa? 1 tahun kan gitu. Nah, kalau yang memang udah terbiasa memang sudah usianya lanjut gitu ya, memang umurnya satuannya tahun. Tapi kan HPS ini kan pada saat proses pemilihan penyedia nih digunakan. Nah, kan enggak ada umurnya masanya proses pemilihan penyedia itu tahun-tahunan. Itu berapa lama sih Cak yang benar itu Cak? Nah, jadi kan itu. Penetapan HPS itu paling lama 28 hari kerja ya. Hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk yang pasca kualifikasi yang sederhana-sederhana. Kalau yang untuk prakualifikasi berarti HPS-nya sebelum memasukkan dokumen kualifikasinya gitu. Oh, gitu. Nah, tujuannya ada umur, berarti kan ketika kita mengumpulkan informasi atau data yang dapat dipertanggungjawabkan, paling tidak dalam rentang waktu 28 hari itu tadi, kondisinya HPS itu mencerminkan apa yang terjadi di pasar gitu. Oh, pasar itu ngertiku ya pasar Keputran, pasar Romo, terus pasar Waru. Kan katanya wong dodol sayur, Cak, kok pasar? Kalau pasar yang itu yang di dekat di daerah Manyar dekat Ngagel, pasar apa itu Cak? Manyar Sabrangan ada,
Terus Yang dekat taman itu loh, Cak, dekat taman. iku langganamu, Cak. Maksudnya piye? Pasar itu maksudnya piye? Jelas no. Ada yang raise hand, ada yang raise hand. Siapa yang resen? Saya. Oh, berat ya. Aduh, apa channel ini berat ya buat saya ya. Makanya kemarin ngundangnya satu dulu. Dikit aja nih. Kalau yang kembali ke yang 26 ayat 1 ya, kalau bicara keahlian, apakah dia harus PPK yang menyusunnya? Nah, itu kan balik lagi ke pasal 11. Kok moncat-mancit sih, Cak? Pasal 26, 25, baliknya sing 18, saiki 11 maneh. Aduh, cek ngelune aku. Saya mau ngomong nggak enak ya, Cak. Aduh, moncat-mancit kok bahas nomor togel ae. 11, 18. Saya mau ngomong nggak enak ya, Cak. Kenapa kok harus loncat-loncat kayak gitu? Tapi saya mau ngomong sebenarnya tapi nggak enak gitu. Ya saya perhalus katanya gitu ya. Nah, segala sesuatunya kan memang kalau untuk pengadaan ya baca aturannya gitu ya. Jadi ya supaya mudah, supaya sampean hafal, supaya sampean enak berikutnya ya saya nyebutin pasalnya gitu loh, Cak. Apa pamer? Cek ketok apal, cek ketok pinter ngono ta maksudnya. Enggak, terserah nanti kalau sampai mau ikut ujian apa gitu ya, ujian sesuatu bisa berhasil gitu loh, Cak. Ini gak enak cara enggak iki, gak enak iki ya. Makanya dari tadi saya cuma ketawa aja, arahnya udah jelas. Pasal 11 ayat 1 huruf H kan salah satunya kan menetapkan tim ahli itu. Terus ngomong pasal 11 ayat 3 PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh ahli-ahli yang memang seperti Cak Rangga dan Cak Mustafa ini tadi, yaitu pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, fungsional, jamu. Padahal aku itu ahli koplak Cak Rangga gitu. Tapi kan di SK-nya itu sesuatu yang spesial tuh, sesuatu yang sangat kita banggakan. Berapa grade-nya sekarang, grade jabatannya? 11. 11 10 sekarang. Tadinya 9 jadi 10. Kalau muda. Kerenan kita loh, Cak. Pejabat ahli kan gitu. Lek Cak Gamas kan cuman kasubag kan gitu, Cak. Iya. Kenapa aku mbak Cak Rangga? Terus kalau kasubag itu kan, kasubag itu kan grade jabatannya kan cuma 9 atau 10 gitu kan. Sebenarnya memang ilmunya salah kalau bisa deadlock tadi gitu loh. Tapi balik lagi. Cak Mus paman jabatannya di kantor. Lu aku pejabat. Pejabat apa? Fungsional pengadaan ahli muda lo ya. Pejabat. Lek Cak Gamas ya. Cak Gamas sebagai apa? Kasubag. Enak pejabat. Kalau huruf K-nya agak tenggelam jadi kayak asbak gitu. Asbak gitu. Ini tadi ini suka asbak. Ini tadi kita ngomong apa ya? Kok jadi tiba-tiba saya keahlian. Jadi Nah, prinsipnya kalau bicara keahlian itu nggak mutlak PPK sendiri yang bertanggung jawab lah ya. Enggak lah ya. Tanggung jawab mutlaknya memang kalau ngomong soal tugas dan tugasnya ya memang harus bertanggung jawab ya, karena biar bagaimanapun yang menetapkan HPS-nya adalah PPK. Tapi kan kembali lagi nih ke siapa tanggung jawabnya itu tadi kan memang dia dapat dibantu. Nah, artinya kan kita memilih nih yang bisa membantu kita siapa. Nah, jadi ya dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para ahli gitu ya, nah itu bisa diolah atau bisa baru diverifikasi dan divalidasi lagi, ya bisa deh itu ditetapkan sebagai apa tadi, HPS ya? Iya. Nah, kalau Bro Gama sendiri, kalau jadi PPK nih, ketika menyusun dan menetapkan HPS, apakah melibatkan tadi tim tenaga ahli atau tim pendukung PPK atau pembantu PPK? Biasanya kalau saya tergantung paketnya gitu ya. Kalau paketnya yang sudah di luar kemampuan saya tidak akan sok tahu. Itu sih yang pasti. Padahal biasanya sok tahu loh sama ini. Nah, kalau yang pada saat memang saya meyakini saya tahu, bukan sok-sokan.
tapi yakin gitu ya. Terus tahu nilainya jeblok gitu kan. Gak enak. Balik mana? Acur cum-cum. Oke, lanjut. Pada prinsipnya kan, ya kalau saya pertimbangan pasar itu pasar mana? Terkadang kan kita disodorin data yang kira-kira merepresentatifkan menjadi perwakilan dari apa yang berlaku dalam ya wes tak pasar marketplace gitu ya. Nah, ini rada keren keren. Nah, itu kan kita bisa ngambil pertimbangan tuh, entah mau ngambil harga terendah atau mau pakai rataan hitung, mau pakai median, mau pakai nilai tertinggi, itu tidak masalah gitu. Cak, misalnya sampean ngongkon tim ahli atau tim mendukung survei, ada 2 atau 3 sumber harga yang berbeda ini, Cak. Itu terendah, menengah, tertinggi. Itu sebetulnya yang paling ideal, opo tengah-tengah, opo yang paling rendah, opo yang paling tinggi. Padahal yang paling enak kan yang paling tengah ya, Cak Rangga ya. Sing enak yang tengah. Belum tentu, Cak. Donat mana enak tengahnya. Oh, ngono ya. Iya ya. Nah, jadi gini, waktu pada saat kondisi tertentu gitu ya, saya tuh pernah nelpon nih sama untuk karena saya nggak paham ketenaga kerjaan gitu ya, saya nelpon nih teman saya di sebuah pemprov. Nah, dulunya sebelum dia pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa di biro, nah dia itu di Disaker gitu. Nah, jadi saya tinggal bertanya aja sama beliau gitu kan. Biasanya nih Cak gitu ya, saya nelpon. Aturan jangan sebut nama, inisial aja, inisial. Sebut nama. Inisialnya mutu inisial. Oke. Itu rahasia banget lah itu. Ya, jadi nggak ada yang tahu lah. Nah, jadi ya tapi kan dalam kondisinya yang memang kita tanyakan ini, beliau menjelaskan waktu itu saya nanyanya apa ya? Waktu itu apa ya yang sampean bilang ya? Kok sampean mutu itu bilangnya? BPJS ya? Bukan ya? Insentif. Ya. Nah, gimana nih cara ngitung insentif gitu? Nah, karena saya nggak paham tentang ketenaga kerjaan ya, akhirnya saya tanya sama ahlinya gitu tadi, teman saya sebut saja dia mutu gitu ya. Orangnya nggak hadir di sini lah ya. Hah? Orangnya nggak hadir di sini. Nggak ada. Padahal itu pura-pura tahu itu aku, Cak. Loh, kok sampean sih yang bilang pura-pura tahu? Loh, saya nggak nelpon sampean loh. Cangkrek di Mas GR, double. Jadi kan jelas waktu itu dijawab bahwa sebenarnya kan yang dilihat adalah dari masa kerja pertama sampai dengan hari rayanya untuk yang THR, bukan THR waktu itu. Nah, waktu itu kan disarankan ya kita kan kasih aja yang paling tinggi gitu. Artinya ini kan menyejahterakan tenaga kerja kita juga gitu, tenaga kerja yang ada di situ. Jadi sebenarnya sajane iki asline sampean iku ngetes saja gitu loh. Masalah yang tertinggi dengan terendah yang sama yang tengah-tengah gitu kan. Padahal kan sebenarnya Cak Mustofa sudah tahu bahwa ini nanti dibuat tertinggi aja, nanti toh mekanisme pasar lah yang akan melakukan pada saat penawaran, pasar itulah yang menentukan bahwa nanti nilainya berapa begitu loh. Oh, berarti ya Cak, enggak selamanya harga terendah yang dipilih, Cak ya? Enggak, terkadang kan kita harus buat paket kita menarik nih. Oh, padahal nih Cak, aku lek ngeteno bojoku nang pasar. Golek lombok, ya kan? Nang kono regane sak kilo 15.000 seket misal. Nang kono 14.000 mlaku neh. Sampai 10 toko balik jeketek toko pertama mau kacek sekretari pesta lho, Cak. Tiba kelilingi pun pegel kabeh kentol iki, Cak. Artinya kan balik lagi ke strategi pengadaan kita gitu ya. Nah, sesuatu paket itu akan menarik kan ketika terkadang belum tentu yang paling HPS-nya paling kecil gitu ya. Terkadang kan dia dibuat tinggi dulu gitu. Nanti kan kalau dia sudah menarik, otomatis kan akan banyak tuh yang akan datang merubungi gitu ya.
Oh, maksud. Boleh ya gitu, oleh ya Cak ya? Boleh. Jadi yang penting Aku gak persaingan. seneng Cak, aku seneng yang paling murah pokoknya. Bahkan itu kalau dari sisi pembeli, kita kan sekarang yang eh, itu kan perspektif dari sisi pembeli, kita pasti mau cari Kita yang paling murah. ojo Tapi ndakik-ndakik kok. dari perspektif yang penjual, nah gitu kan, dia kan nyari nih paket yang paling menarik buat dia gitu kan. Cak Rangga, But, bahasane cek ndakik-ndakik perspektif bareng ngomong sing penak aku mudeng ngono. Ojo perspektif. Apa sih bahasa Indonesia ngono lho, Cak. ya Oh, memang sampean bukan Keminggu-keminggu generasi kami, Cak. Kami ini kan generasi milenial. Ya. Sampean kan kolonial. Cak. Kayaknya bukan kolonial. Yang sebelum itu Apa, Cak? lagi. Zaman prasejarah berarti. Iya, sebelum adanya. Oke, dapat nih, Cak Camus. Tadi Apa? perdebatan kita yang disusun dengan kalian itu bukan berarti PPK-nya harus ahli, punya kompetensi dan lain sebagainya. Selagi berproses ke arah itu bisa dibantu oleh tim ahli, tim pembantu, tim pendukung dan lain sebagainya. Cak Rangga, Ya misalnya kayak saya tadi kan tanya ahli tenaga kerja gitu kan. Cak Kamas, ini Ya. misal nih di suatu OPD ada pengadaan laptop. Anggarannya 25 juta, Core i7 misalkan ya. Nah, itu idealnya pada saat survei nih, ternyata survei bukan survei pasar loh Cak ya, nang high tech mall, di toko komputer gitu ya. Ketemulah harga pasar, kembali harga pasar meneh. Harganya itu 20 juta. Aku terkecoh 20 juta. Nah, sebetulnya tadi Cak Gamas ngomong berilah keuntungan yang wajar. Keuntungan yang wajar ku piro saja nih, Cak? Dari 20 juta tadi, Cak. Nah, kalau itu saya biasanya ngelihat dari segmentasi pelaku usahanya. Nah, segmentasi mana? Istilahnya yang gampang. Ojo segmentasi. Gak mudeng aku. Sing penak. Ya wes gini ya. Kita Pak, balik mohon dulu. maaf Pak, bahasanya disesuaikan dengan channel Pak. Ini kan channel kami Pak. Oh iya. Ojo ke Inggris, Sel. Segmentasi itu bahasa Indonesia, Re. Loh, iya ta. Jadi gini deh, kemampuan kita balik lagi ke hakikatnya Saile, hakikat. Hakikat lagi. Kayak ate ceramah yang ngomong hakikat. Jadi Iki APS ya. di pasal 4 Perpres 16 2018 pengadaan itu kan untuk tiap nilai uang yang dibelanjakan, tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan apa Cak terakhir Cak? Mutu, musang tua. Penyedia Cak. Cak. Nah. Kok ngomong lokasi, itu lokasi wis ditutup Risma, Cak. Surabaya iku, Cak. Aku nggak enak nerus iki channel resmi loh. Maksudnya lokasi ku piye? Jelas no. Nanti dulu yang tadi belum selesai. Oh, iya. Nah, kan termasuk yang salah satunya kan tempat penyedia nih. Nah, kalau kita ngomong paketnya itu untuk usaha kecil yang isinya mikro dan kecil, berarti kan dia ya tingkat pengecer. Nah, ketika dalam bersurvei ke tingkat pengecer itu tadi, ya berarti dah benar tuh yang dilakukan Cak Mustafa. Kemana tadi? Mall apa tadi? Mall apa? Di sini nggak ada mall, Cak. Aku nggak ngerti. High tech mall ya. High tech mall. Itu ya THR mall, itu ya. Mall yang dukur, maksudnya high itu kan dukur, Cak. Jadi mall yang tinggi teknologi nih, ngono lho, Cak. Aku nggak ngerti high tech mall, kayak THR aku ngerti ngono lho. Tunjangan hari raya itu ya. Jadi ada batasan ya persentase keuntungan itu ya, tergantung segmentasi ya. Ya, ketika kita berbicara sudah surveinya ke pasar langsung, tujuannya memang yang pengecer, ya berarti nggak usah mikirin harga apa itu tadi? Harga keuntungan lagi, karena kan harga eceran itu tadi yang di toko-toko kan sudah masuk keuntungan ya. Oh, itu kalau beli ecer, Cak. Misalkan nih pengadaan laptopnya 50 unit. Misalkan pagunya 25 juta. Ternyata pada saat survei di agen atau distributor ketemulah
20 juta. Kan mau dikompetisikan ini, Cak, misalnya ditenderin. Itu sebetulnya keuntungan yang wajar itu kalau menurut Cak Gamas atau Cak Rangga piro sih ajane iku. Nah, ya itu tadi kan, kalau tadi berapa harganya? 20 juta kalikan 50. Ya, 50. Berarti kan 1 miliar. Oh, 1 miliar masih kecil ya. Berarti kan, iya. Berarti kan ya cukup aja itu nanti dicari dari harga pasar yang ada di agen yang menengah lah ya, kan masuk kecil ya, masuk harga kecil lah, masuk kita jangan nyari nyurveinya, berarti ya bener aja ke pengecer, Cak. Oh, tetap gitu. Kalau saya sih, karena kan sudah jadi nggak repot-repot lagi cari berapa persentase keuntungannya. Oh, terus cara nggak piye? Nanti kan kompetisinya kan akan menurunkan harganya jadi gitu loh. Oh, berarti idealnya ngono ya, Cak. Misalnya regane 20 juta, pengadaan 50 unit. Ya tetap surveinya ke pengecer, itulah menjadi harga pasarnya ya, Cak ya. Ya kan nggak mau nyebut pasar. Ya, tadi udah mau nyebut pasar. Katanya mau marketplace. Aku kegawa Cak Gamas ke totalnya itu dari jumlah item pengadaan dikali harga satuan. Kalau totalnya masih segmentasi kecil, ya cukup lah ya menyusun HPS-nya ini pada segmentasi kecil aja kan. Iya, jangan bikin susah lah. Tuh, ya kecuali ada SPPD lebih kan. Ya kalau di Jawa Timur mah nggak perlu, kan aneh ya kalau kita tiba-tiba nyurveinya ke Jakarta gitu, itu kan pasti ada batu di balik udang. Nah, pertanyaan terakhir nih, Cak Gamas. Ini masih di pasal 261 dan 2 kan, kalau satu tadi kan bicara keahlian, Pak, yang duanya keuntungan. Nah, yang poin 1 ini selain keahlian bisa dipertanggungjawabkan kalau Mas Gamas ini sebagai PPK merasa yakin bahwasanya dokumen penyusun HPS ini bisa bertanggung jawaban tuh kayak gimana sih? Apa dari 3 toko? Ya, Raca? Iya, betul. Apa dari 3 tim ahli? Apa gimana sih gitu? Jadi kalau sifatnya dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya kan memang kembali sih kalau HPS-nya nilainya kecil-kecil aja gitu ya. Memangnya laptop itu punya sifat aja. Sifat Tuhan menungso sih, Cak. Membahas laptop, membahas sifat, Cak. Ini menungso baru punya sifat. Barang, laptop. Sifat itu termasuk makanan laut. Tiput. Itu mana tiput? Salah, aku ngeblank iki agak. Bahas laptop kok bahas sifat laptop ya sampean juga sih, Cak Mus. Orang lagi berpikir merangkai kata tiba-tiba dipotong masalah sifat. Lah wong aku ngejek ngomong laptop bahas sifat, bukan bahas manusia ini. Ya juga sih. Memang ada laptop yang pemarah. Nah, itu. Kan nggak ada laptop ngeyelan kayak aku. Laptop yang harganya pemarah nggak ada, tapi laptop yang harganya nggak ramah itu juga ada gitu loh. Oh, ngono ya. Ya apa nggak ramah itu laptop ono sing ramah juga tuh, Cak. Ada kalau Topan nang AWDW maksudnya. Ada. Pas kita pencet on nyala, dia langsung menyapa, "Selamat pagi, Cak Mustafa." gitu. Harganya ramah, woi, harganya ramah maksudnya. Oh, ngono ya ngomong tak sing jelas sik ngomong. Wes kembali tadi. Gimana tadi? Kalau laptopnya tebelannya segini gitu ya, ada nggak ya masih yang tebalnya segini ya? Nah itu kan dia nggak terlalu ramah di kantong gitu loh. Nah, jadi kan memang tergantung kualitas lagi gitu. Nah sekarang kembali lagi nih, balik mana ke identifikasi kebutuhannya ya gitu kan. Nah makanya tadi saya bilang sifat pekerjaannya seperti apa. Jadi kadang kan kalau memang kalau harga barang itu tadi kualitasnya tinggi gitu kan, harga rupa ada harga ya, Cak ya, atau ada harga ada rupa ya. Kalau bahasa Madurone itu ada rupa ada harga ya. Oh gitu. Ono rupa ono harga ngono, Cak. Oh iya. Kalau bahasa sininya itu mensana in corpore sano.
Oh ya, lu main di sana, aku main di sono. Ya. Jadi tidak ketemu. Jadi nggak gontok-gontokan. Jadi, tadi belum dijawab. Apa tadi ya? Ya. Dipertanggungjawabkan. Apakah survei kita dapat harga dari tiga toko, misal, kemudian kita ambil harga tertinggi, jadi HPS, apakah itu masuk kategori bisa dipertanggungjawabkan? Nah kan kembali ya itu tadi ya ini saya balik lagi ya ke sifat ya gitu ya, sifat karakteristik barangnya gitu. Nah, karakteristik barang aku malah mudeng. Oh, monoton. Jadi kalau laptopnya itu tadi dia produksinya terbatas, ya kan memang berarti penjualnya terbatas ya, berarti sebanyak mungkin 3 aja mungkin cukup gitu ya. Tapi kalau barang itu tadi di mana-mana ada gitu ya, yang memang mereknya itu tadi bisa dibilang merek sejuta umat gitu ya. Nah itu kan ya kalau bisa jangan cuma 3 gitu. Ya, Cak Mus. Ya. 10. Sampean pernah nemu laptop merek sejuta umat? Pak pernah. Lek mobil sejuta umat ono, Cak. Ono. Mobil sejuta umat apa, Cak? Ya AV ku. AVZ. Kalau di laptop kan yang sejuta umat kan itu tuh yang agak cepat rusak. Nah, ngono. Ya, nggak usah saya sebutin, kita kan nggak di-endorse. Iya. Iya. Sik tak endorse maksudnya apa? Bahasamu aneh-aneh. Endorse Endorse iku lho apa? Bahasamu Wes. aneh-aneh. Lagi ngomong sama Bang Sapi tekan terupus erectus iki angel ya. Iya, aku gak mau dek endorse iku apa. Ngerti kok endah, ngono ngerti. Nah, kalau kita tuh ada yang disponsorin gitu ya sama yang jualan agak cepat rusak atau agak susah rusak. Lah wong ngomong enak lho iso lho cara waktu keminggur-minggur endorse barang. Ngomong kecuali disponsori iku malah lu enak dipahami. Ya wes. Balik mana? Nah, kalau yang merek-merek yang sejuta umat seperti itu gitu kan kayak AVZ gitu ya, agak cepat rusak gitu. Ya mungkin 3 aja nggak cukup tuh berharganya. Mungkin ya 10 gitu ya. Repot ya Cak dadi PPK HPS sampai 10. Aku mau dadi PPK Cak wis enak kok wis. Karek milih penyedia. Tapi angka batasan pasti nggak ada ya. Oh, lu harus survei ke 3, harus ke 5. Itu apa ya? Mungkin kayak intuisinya PPK lah ya, atau gimana? Nah, ini intuisi ini, Mbak. Enggak paham ini apa? Cak Mustafa ngerti. Ngerti intuisi. Kita bahas. Itunya itu ada isinya. Maksudnya itu loh maksudnya. Itunya dia ada isinya. Ngono gak mudeng Cak. Maksudnya inilah ya, apa ya? Ya gitulah pokoknya. Itu ya mungkin insting ya. Ya, ini. Insting itu kan alat bernapas ikan. Ojo bahas senting kan kasihan. Itu perasaan. Kalau bahas apa ya, bahas senting barang. Ya, cara agak ya ngomong sama yang agak sudah barangnya sudah mulai agak expired itu. Kalau nanti lagi kolaborasi mendingan kita nggak usah ngomong, silent semua, kita ketik di chat. Makanya kemarin itu satu dulu musangnya. Kewalahan saya sadar diri bahwa kalau dibawa dua-duanya itu betul-betul buat kewalahan gitu loh. Camus, gimana Camus? Tadi keributan kita terkait keahlian dipertanggungjawabkan keuntungan. Udah dijelasin tuh sama PPK yang punya kompetensi PPK. Ternyata terjawab ya. Jadi tidak salah kalau kita ngundang ya ahlinya, walaupun saya belum menganggap dia ahli lah, Cak. Tapi ya tetap hargai. Iya. Ucapannya tetap sudah solutif bagi kita berdua ya, Cak. Tadi yang bingung itu loh. Siap. Solutif. Makasih nih. Solutif itu loh yang tiga keran itu loh, Cak, supaya enggak bocor. Iya, itu temannya Lakban kan? Iya. Oke, siap. Makasih Bro Gamas, mohon maaf mengganggu. Enggak mengganggu. Cuman ngeselin.
Makasih banyak loh Cak mau hadir. Nah, terima kasih banyak nih sudah diundang balik ke channelnya gitu ya. Iya, oke. Ya. Semoga Makasih ya. Oke, makasih banyak. Ya, kembali kasih tolong pada teman-teman yang nonton itu wajib di-subscribe. Jangan sampai tidak Nah, di-subscribe. ngomong mbok yo aja sing angel-angel. Kanca-kanca cek gampang. Subscribe. Subscribe itu lebih gampang. Kalau scrap nanti takutnya dikira itu yang untuk enjot-enjotannya motor itu loh, scrapbacker. Scrapbacker. Sebreker itu. Oke, Cak Gamas, makasih ya. Ya, siap. Kembali kasih. Makasih Cak Gamas gitu. Tuh, Cak, bener kan apa yang saya bilang tadi? Oh, ternyata ngono cara nyusun HPS ya, Cak ya. Oh, pakai tapi survei ini Cak sampai 10. Ya itu kan berdasarkan tadi loh apa insting ya, bukan senting. Itu senting ya, insting maksudnya. Jadi kalau bicara keahlian itu nggak mutlak PPK aja yang turun tangan ya. Oh, berarti tim teknis, tim pendukungnya, gitu ya. Tim pembantu. Termasuk kita ini bisa bantu PPK. Oh, loh, kita kan Pokja, apa boleh, Cak? Enggak, selaku fungsional pengadaan barang dan jasa itu boleh. Membantu di sisi persiapan dokumen ini ya, pengadaannya ya, Cak ya. Ya, walaupun ada batasannya, Cak. Nanti kita bahas tuh tentang pelaku PBJ. Ada tuh nanti kita bahas. Siap. Ini sudah tercerahkan ya. Aku mulai rotok mudeng gitu ya, ngomong-ngomong. Oke. Ya. Nah, itu tadi para sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada, penyimak setia channel Mr. Musang PBJ. Hari ini kita bahas tentang HPS ya. Iya, HPS hari ini. Bagaimana pengertian keahlian dipertanggungjawabkan, besarnya keuntungan, karena kita tadi ribut terpaksa kita ngundang PPK yang punya sertifikat kompetensi ya. Betul, sertifikat kompetensi. Dan memang PPK asli beliau. Asli. Kalau kita kan PPK-nya pejabat pembuat kopi. Pembuat kesro. Oke, Cak, siap, Cak. Baik, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami, ya kan, like, comment, and share, gitu ya Cak ya. Ya, terima kasih dari kami Duo Musang. Bersama saya Cak Mustafa. Dan saya Cak Rangga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.